Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Muammar Alawi selaku dosen pengampu ajaran agama Islam kelas G201. Pada presentasi kali ini, tema yang dibawakan oleh kelompok kami adalah penerapan konsep hukum hak asasi manusia dan demokrasi Islam dalam konteks masyarakat Indonesia. Kami dari kelompok 7 beranggotakan 6 orang. 1. Widya Ika Supriyani NPM 001. 2. Rumaisa Vina Aulia NPM 013. 3. Danlora Nur Muhammad NPM 026. Lutfi Noviandini NPM 035. Gea Lintang Samputri NPM 038. Dan Alita Najwa Putri Santoso NPM 042. Untuk materi pada kali ini akan disampaikan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Hukum dalam Islam. Pengertian hukum Islam. Hukum Islam merupakan sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf yang diakui, diyakini, dan mengikat bagi semua pemeluknya. Konsep hukum Islam. Konsep hukum Islam mencakup hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesamanya. Hukum Islam terbuka sifatnya untuk dikembangkan melalui ijtihad. Selanjutnya, ada beberapa sifat dan karakteristik hukum Islam, yaitu yang pertama sempurna, yang kedua elastis, yang ketiga universal, yang keempat dinamis, dan yang kelima sistematis. Sumber hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran memuat perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat. Yang kedua, Al-Hadis merupakan segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hadis memuat aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Quran. Kata hadis merupakan sinonim dari sunnah yang berarti perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun persetujuan dari Rasulullah. Yang ketiga, ijma merupakan kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Ijma yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat Rasulullah. Karena setelah zaman tersebut, para ulama telah berpencar dan jumlahnya banyak. Dan perselisihan semakin banyak sehingga tidak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat. Yang terakhir, qiyas. Qiyas merupakan penjelasan sesuatu yang tidak ada hadisnya dalam Al-Quran dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya, jika suatu nas telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nasnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nasnya. Hak asasi manusia dalam Islam. Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat martabat manusia. Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum. Dalam Islam, seluruh hak asasi merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi tersebut, melainkan juga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak tersebut. Konsep hak asasi manusia dalam hukum Islam.
Sistem hak asasi manusia Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Persamaan artinya Islam memandang semua manusia sama dan mempunyai kedudukan yang sama. Satu-satunya keunggulan yang dinikmati atas manusia lainnya hanya ditentukan oleh tingkat ketakwaannya. Sedangkan kebebasan merupakan elemen penting dari ajaran Islam. Kehadiran Islam memberikan jaminan pada kebebasan manusia agar terhindar dari kesia-siaan dan tekanan, baik yang berkaitan dengan masalah agama, politik, dan ideologi. Namun demikian, pemberian kebebasan terhadap manusia bukan berarti mereka dapat menggunakan kebebasan tersebut secara mutlak. Tetapi dalam kebebasan tersebut terkandung hak dan kepentingan orang lain yang harus dihormati juga. Nilai-nilai hak asasi manusia dalam hukum Islam meliputi seluruh hak dan kebebasan yang dinikmati oleh setiap individu tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik, dan opini lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, status kekayaan, kelahiran, dan status lainnya. Slide berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Demokrasi dalam Islam. Pengertian demokrasi dalam Islam adalah ideologi politik yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan publik. Konsep demokrasi dalam Islam. Pelaksanaan demokrasi yang sesuai dengan Islam adalah musyawarah syura, persetujuan atau ijma, dan penilaian interpretatif yang mandiri yaitu ijtihad. Islam memberikan kebebasan pada setiap muslim untuk mengutarakan pendapat. Konflik antara hukum Islam dan HAM di Indonesia, perkara hukuman mati dalam artikel demokrasi. Hukuman mati dalam sudut pandang HAM versus hukum Islam. Pengertian hukuman mati yaitu suatu hukuman atau vonis hukuman yang diputuskan oleh pengadilan atau tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman berat yang diberikan kepada seseorang akibat perbuatannya. Perspektif HAM. Jika kekerasan dibalas kekerasan, maka hasilnya adalah kejahatan terus-menerus. Berbeda jika kekerasan dibalas saling memaafkan dan upaya cinta kasih, maka akan terjadi perdamaian. Perspektif hukum Islam. Hukuman mati merupakan bentuk hukuman maksimal yang memiliki dasar hukum yang kuat, di mana esensi penerapannya bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat dari tindak kejahatan yang membahayakan sendi-sendi dasar kemanusiaan. Pada perdebatan hukuman mati, ada pun juga gerakan yang menghapus hukuman mati dan juga gerakan mendukung hukuman mati. Yang pertama, gerakan menghapus hukuman mati. Lembaga HAM atau Hak Asasi Manusia Internasional secara tegas menentukan bahwa hukuman mati bertentangan dengan prinsip yang diatur di Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Para aktivis HAM dan beberapa organisasi kemanusiaan internasional menuntut penghapusan hukuman mati tersebut dikarenakan dinilai melanggar hak hidup terpidana, menutup kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan bersosialisasi kembali kepada masyarakat sekitarnya. Beberapa aktivis HAM menilai bahwa sifat penghukuman yang keras dan represif itu tidak mampu memberikan solusi bagi permasalahan pada pidana modern dan sudah tidak relevan lagi dengan konteks modernitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian untuk gerakan yang mendukung hukuman mati. Hukum Islam sangat memperhatikan nilai-nilai dasar kemanusiaan di dunia yang terlingkup pada 5 hal, yaitu agama atau al-din, kemudian jiwa atau al-nafs, yang ketiga harta atau al-mal, yang keempat akal atau al-aql, dan kemudian keturunan atau al-nas. Pelindungan hak ini sama sekali bukan karunia penguasa atau karunia masyarakat, tetapi merupakan karunia oleh Allah SWT.
Demi memelihara kelima hak dasar kemanusiaan tersebut, hukum Islam secara konsekuen mencantumkan hukuman mati sebagai salah satu hukuman pokok, sekaligus hukuman maksimal. Dari sinilah para pendukung hukuman mati yang sebagian besar terdiri dari masyarakat Islam mendukung penerapan hukuman mati sebagai hukuman maksimal di Indonesia. Selain didasarkan doktrin keagamaan, hukuman mati juga didasarkan alasan untuk melindungi masyarakat umum dan menciptakan ketentraman dan kepentingan yang lebih luas secara lebih efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.